Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda PCM Montong, Ibu Kadus, Bapak RT dan RW, dan teman-temanku rombongan, yaitu Bapak Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk menghadiri pertemuan kegiatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita wajib mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu, sampai saat ini belum ditemukan sebuah alat yang secanggih apapun, yaitu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Maka sepatutnya kita bersemboyan tiada hari tanpa rasa bersyukur. Nikmat, salah satunya adalah nikmat yang paling terbesar, yaitu adalah nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga terucap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, panutan kita, hingga kita tahu mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, yaitu agama Islam yang saat ini kita masih memeluknya. Karena Bapak Ibu, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka di situ ada zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah di mana sebuah zaman ketika itu kebobrokan moral, ketahuian tidak ada, dan banyak sekali perampokan merajalela. Bahkan ketika itu orang-orang melahirkan anak perempuan itu dianggap sebuah aib, Bapak Ibu. Sehingga ketika lahir anak perempuan maka buru-buru dikubur hidup-hidup. Itu adalah zaman jahiliyah. Nah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di muka bumi Arab jahiliyah ketika itu, yang dia merubah yang dulunya zaman jahiliyah sehingga menjadi zaman terang benderang, yaitu dinul Islam. Yang dulunya zaman kebobrokan maka dianggap sekarang di zaman yang berang, yaitu dengan akhlakul karimah. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu adalah tidak begitu sia-sia saja. Akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini pada hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah semata, bukan karena yang lain.
Bapak Ibu. Nah, jadi apa pada hakikatnya di dalam Islam itu ibadah itu diatur oleh Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi di dalam Islam itu Bapak Ibu semuanya diatur yang memiliki prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama yaitu ibadah itu kita hanya tunjukkan kepada Allah semata, tidak karena yang lain, tidak karena pohon atau bahkan. Kalau di sini nggak ada Bapak Ibu ya pohon di sebelah gitu ya, nggak ada ya, nggak ada ya, alhamdulillah. Tetapi kalau di desa saya Bu, di desa Wolu Tengah, tahu Wolu Tengah? Saya ini aslinya dari Wolu Tengah Bapak Ibu, Wolu Tengah, Kecamatan Kerek, tetangga ya. Nah di situ ada pohon besar. Pohon besar setiap saat hari tertentu itu diberi sesajen. Diberikan sesajen karena apa? Dia mengharapkan sebuah imbalan berkah dari tersebut itu. Nah, maka ini dilarang dalam aturan agama Islam. Yang pertama bahwa ibadah itu hanya kita tunjukkan kepada Allah semata, bukan karena yang lain. Yang kedua, kita beribadah itu tanpa perantara. Jadi kita harus ibadah itu harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita ambil contoh adalah ibadah sholat. Apakah ada perantara? Tidak ada, langsung kepada Allah semata. Ibadah puasa yang saat ini kita lakukan, apakah melalui perantara? Tidak, langsung kepada Allah semata. Nah, dan yang ketiga Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan harus ada tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul, apa Bapak Ibu tujuannya? Yaitu untuk menjadi teladan kita, baik teladan dalam hal berbagai ibadah maupun lainnya. Dan yang keempat Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan harus ikhlas. Niat kita harus tunjukkan bukan karena yang lainnya, bukan karena jabatan atau lainnya, tetapi kita tunjukkan hanya kepada Allah semata. Insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip ibadah, maka kita tarik dalam ibadah ini, yaitu dengan kita melakukan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyariatkan ibadah puasa Ramadan ini pada hakikatnya bukan untuk memiksa kita atau memberatkan kita, akan tapi semua ibadah di dalam Islam itu ada nilai hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wong-wong kang padha iman. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman, ini apa maksudnya Bapak Ibu? Intinya wong-wong sing ngaku beriman itu disuruh siap-siap. Disuruh siap-siap untuk mendengarkan ayat selanjutnya ya. Adakah perintah ataukah ada larangan? Maka kalau ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara ya ayyuhalladzina amanu, maka paling tidak ada dua hal. Yang pertama yaitu ada perintah ataukah ada larangan. Nah, kalau dalam ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka apa? Ku perintahkan kamu berpuasa. Kuwajibkan atas kamu berpuasa. Maka apa? Ini adalah ayat yang mewajibkan untuk puasa. Ya, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan juga telah kuwajibkan puasa ini terhadap umat-umat sebelum kamu. Jadi intinya ternyata umat-umat terdahulu juga disuruh atau diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan.
Akan tetapi berhubung pada bulan Ramadan ini terjadi pada musim yang tidak tentu, kadang panas, kadang dingin dan lain sebagainya, maka umat-umat terdahulu itu mengganti pada musim hujan saja puasanya. Akan tetapi ditambahi dengan 10 hari puasa. Itu umat terdahulu, yaitu umat Nasrani. Tetapi pada ayat ini juga teruntukkan kepada umat Islam, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Tahu Bapak Ibu kira-kira ada takwa? Setiap Jumat kita mendengar khutbah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya takwa di sini adalah yaitu kita dimanapun berada kita takut akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di pasar, kita agar tidak melakukan kejahatan dengan mencurangi kita. Ketika kita di luar rumah, kita takut kepada Allah. Nah, intinya takwa ini yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan maksud apa perintah tadi? Ketika kita beriman dan sudah berpuasa, maka kita melaksanakan puasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh membayar zakat, maka kita bayar zakat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbaik kepada tetangga, maka kita juga baik kepada tetangga. Nah, ternyata esensi ibadah ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Disambung lagi Bapak Ibu terhadap firman Allah Ali Imran, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah wa janatil ardu was samawati wal ardu uidat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, cepat-cepat no menuju ampunan Gusti Allah sing duwe surga luase seluas langit lan bumi. La'allakum tattaqun, yaitu ditunjukkan hanya untuk orang-orang bertakwa saja. Jadi ketika kita berpuasa, maka insya Allah kaplingannya surganya Allah, yaitu yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, maka dari itu kita jaga. Ketika Allah SWT memerintahkan puasa, pasti memiliki hikmah-hikmah tertentu, ya. Yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa tujuannya bertakwa? Yaitu agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendengar hikmah itu, ada beberapa hikmah puasa. Yang pertama yaitu agar melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita berpuasa bagaimana kira-kira? Taat kepada Allah? Pasti taat. Menambah sholat ibadah kita yang dulunya sebelum puasa kita tidak melakukan sholat malam, ketika puasa kita melakukan sholat tarawih. Atau bahkan menambah nilai-nilai ibadah puasa kita. Contoh ketika tidak puasa kita tidak melakukan sholat sunnah, ba'diyah maupun qabliyah. Nah, ini apa? Itu intinya bahwa puasa dapat melatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu dengan puasa menumbuhkan sifat sabar. Ya apa ya Bapak Ibu? Ketika belum puasa, ada anak nangis, apa yang mungkin kita marahi. Ada anak kecelakaan sedikit saja kita marahi. Berhubung kita puasa, maka kita dengan sabar, puasa, nanti pahala kita akan hilang kalau kita marah-marah. Nah, sabar ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu sabar ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka kita dengan puasa, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan. Yang kedua, sabar mentaati atau menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ketika kita berpuasa, larangan-larangan Allah yang membatalkan, maka kita jauhi. Yang ketika kita di dalam kamar mandi itu, mungkin kita minum tidak ada yang tahu. Berhubung kita taat kepada Allah dan sabar menunggu azan maghrib, maka kita sabar tidak minum dan makan di dalam tersebut itu. Nah, yang ketiga yaitu sabar
menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Itu adalah hikmah kita melakukan puasa. Dan yang keempat yaitu meredam hawa nafsu. Ini Bapak Ibu yang sangat sulit ketika kita di luar bulan Ramadan. Pastikan ketika ada suami istri pasti sangat ya bagaimana agar memenuhi itu. Tetapi ketika kita di luar Ramadan dihalalkan, ketika pas bulan Ramadan ini maka dihalalkan, diharamkan. Nah, ini adalah kita melatih syahwat agar tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan atau yang melanggar atau bahkan yang membatalkan puasa. Itu Bapak Ibu terkait tentang hikmah puasa. Mungkin sedikit ini yang membuat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.